Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali boleh menyapa saudara-saudari semua dimanapun berada. Kiranya aliran kasih dan damai sukacita dari Yesus Kristus selalu menyertai saudara semua. Baik, sore ini kita kembali lagi untuk belajar sedikit tentang firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari kisah Hakim Gideon yang dipakai Tuhan. Kita ambil dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim 6. Perikopnya Gideon diangkat menjadi hakim. Kita baca di pasal yang ke-11 mulai. Saya bacakan untuk kita. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anak Yoas tadi mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa ada beberapa hakim-hakim atau pemimpin perang pada perjanjian lama. Salah satunya adalah Hakim Gideon. Kita tahu bahwa di sini Gideon dihampiri oleh malaikat Tuhan. Dia akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pada kala itu kaum Israel atau bangsa Israel di bawah ataupun di bawah tawanan orang Midian. Karena Tuhan berkata, karena melihat bangsa Israel seringkali berpaling daripada Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Nah, di sini Tuhan berfirman melalui malaikatnya menghampiri Gideon, dan ada tadi dua kali Gideon bertanya kepada Tuhan, dua kali jawaban Tuhan kepada Gideon. Di ayatnya yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan dengan kekuatanmu itu dan selamatkan orang Israel dari tangan Midian. Kemudian yang kedua tadi ada ayat yang ke-16, berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu dan sampai habis. Nah, kita tahu bahwa perjalanan ini sangat panjang. Kita tahu dari sejarah bahwa Gideon memiliki 300 pasukan yang tadinya banyak sekali dari keturunan Israel dia rekrut. Kemudian Tuhan berkata bahwa jangan terlalu banyak engkau beserta dengan kekuatanmu, pasukanmu. Nanti dia akan bermegah sendiri kalau mereka ramai, bahwa kemenangan yang diberikan Tuhan itu adalah kekuatan daripada dia sendiri. Maka Tuhan berkata kepada Gideon, kurangi lagi sampai yang terakhir adalah 300 orang. Nah, banyak perjalanan di sini sehingga dalam pertempuran pun Gideon selalu diberkati oleh Tuhan dalam peperangan melawan orang Midian ini. Nah, ada beberapa kali Gideon memohonkan mujizat kepada Tuhan, memohonkan tanda bahwa dia memang bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berbicara kepada Gideon, karena dia tidak mau ada Allah lain ataupun ada manifestasi iblis untuk berbicara kepada Gideon. Makanya dia meminta, jikalau engkau memang yang mengutus aku, berikanlah tanda-tanda kepadaku, kata Gideon. Yang pertama kita baca bahwa Gideon meminta supaya
dibilangnya Tuhan menunggu di pohon terbantin itu, dia mengolah satu korban, satu ekor domba, kemudian selesai dimasak apa segala macam, ditaruh di situ, kemudian dimakan dengan api tongkat malaikat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penggunting domba, penggunting bulu domba. Gideon berkata, Tuhan, buatlah gunting ini basah, tetapi tanah di sekitarnya adalah kering. Dan yang kedua, buatlah tanah di sekitarnya basah, tetapi guntingnya kering. Nah, kemudian Tuhan menuruti itu dan menunjukkan itu bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya ingin memakai Gideon untuk berjuang melawan orang Midian. Nah, apa yang terjadi bahwa memang benar penyertaan Tuhan itu, Tuhan berkata, Aku akan memakai engkau, maka kenakanlah seluruh kekuatanmu, hai anak muda gagah perkasa. Maka dengan sedemikiannya Gideon berserah kepada Tuhan, sehingga memenangi pertempuran melawan orang Midian itu, dan 2 orang raja orang Midian berhasil ditawan oleh mereka. Nah, apa yang perlu kita ambil di sini kesimpulannya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menganggap kita selalu orang yang lemah seperti Gideon tadi. Tuhan, aku ini kaum terkecil dari orang Manasye dan aku adalah masih muda. Di sini perlu kita maknai bahwa siapapun kita, bagaimanapun kemampuan kita, sekecil apapun pengetahuan kita, seburuk apapun rupa ataupun sesederhana apapun penampilan kita, cara berbicara kita, cara untuk bergaul kita, tetapi ketika Tuhan berkehendak maka tiada yang mustahil bagi Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Saya ingin percaya bahwa setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dan mau diutus oleh Tuhan, maka ingatlah bahwa Tuhan itu akan melakukan perkara terhadap kita, dan setialah dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar juga akan Tuhan percayakan bagi kita. Jangan pernah menganggap diri kita ini orang yang lemah, jangan kita rendah diri, ya. Rendah hati, apalagi terlebih kepada Tuhan harus, tapi jangan kita merasa rendah diri. Ketika Tuhan memanggil, aku mengutus engkau untuk menyelamatkan, aku mengutus engkau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, katanya kepada kita, misalnya melalui doa ataupun melalui pergumulan atau perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya memang bagaimanapun cara kita untuk mengelak, tidak akan bisa. Oleh sebab itu, mari setiap kemampuan yang kita miliki kita layani Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin dimasyhurkan melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkanlah Tuhan itu berkehendak apa yang seturut kehendaknya dalam kehidupan kita. Namun suatu yang pasti bahwa marilah kita selalu untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi suatu pelaku firman Tuhan. Seperti kisah seorang Gideon ini, Hakim Gideon, bahwa dia menjadi seorang pemimpin perang yang berhasil mengalahkan orang Midian itu, memukul kalah orang Midian dan menawan 2 orang raja Midian, kemudian memenggal kepalanya. Itu menunjukkan bahwa mereka berhasil dan sangat berhasil, dan kepala kedua raja Midian itu mereka putuskan. Jadilah kita menjadi Gideon-Gideon yang sekarang ini, menjadi Gideon-Gideon yang dipakai Tuhan melawan segala tipu muslihat, segala manifestasi iblis. Terlebih-lebih mari kita minta kekuatan kepada Tuhan kita, supaya kita dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga kita sendiri boleh melawan di dalam kerohanian kita, dan mari kita menyebarkan kerajaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya menjadi kesukaan Yesus Kristus terhadap diri kita. Jadilah kita menjadi Gideon-Gideon yang modern saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir, bukan secara kebetulan nama anak saya adalah Gideon. Kebetulan pada hari ini ada ulang tahunnya. Ya mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga anak ini menjadi Gideon juga yang sesungguhnya dalam kehendak Tuhan, boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih-lebih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah damai sejahtera kasih Tuhan selalu melingkupi kita, melindungi kita dari segala sakit penyakit, dan memberikan kita damai sejahtera sukacita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita hidup oleh iman, sola fide. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.